Salah satu film yang mau gue bahas alur ceritanya kali ini adalah Cinderella Man. Film yang berdasarkan kisah nyata ini disutradarai oleh Ron Howard bersama Russell Crowe sebagai James J. Braddock, seorang petinju kelas berat ringan yang telah mencapai puncak kejayaannya. Namun, kesuksesannya tidak berlangsung lama, dan Amerika yang tengah mengalami resesi ekonomi membuatnya jatuh miskin, sampai ia mampu bangkit kembali ke ring tinju demi keluarganya. Bagaimana kisah perjalanan hidupnya? Yuk, langsung saja dimulai ceritanya. Film ini dimulai pada tahun 1928. James J. Braddock, petinju asal Irlandia yang tengah sukses memenangi pertandingan-pertandingan besar tinju kelas berat dunia. Hal itu membawa keberkahan tersendiri bagi hidupnya. Kehidupan keluarganya pun terbilang tercukupi dan harmonis, bersama istrinya May dan ketiga buah hatinya. Namun hidup bagaikan roda yang selalu berputar. Begitu cepat kita di atas, begitu pula juga sebaliknya. Ia melemah akibat umurnya yang semakin bertambah dan luka cedera di tangan kanannya. Ski melompat jauh pada tahun 1933. Resesi ekonomi yang menimpa Amerika membuat Jimmy jatuh miskin. Meski dulunya Jimmy petinju sukses, semua uang miliknya diinvestasikan ke dalam bentuk saham yang kemudian merugi. Untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, akhirnya Jimmy terpaksa menjual semua barang berharga miliknya dan kini ia tinggal di rumah flat yang kumuh. Untuk makan pun Jimmy dan May harus benar-benar irit. Contohnya ketika putri bungsunya meminta susu. May mengisi susunya yang hampir habis dengan air keran. Oh, I'm sorry, sweetheart. I need to save some for the boys. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, malamnya Jimmy ada pertandingan tinju yang ditemani oleh Joe, pelatih sekaligus manajernya, melawan Ebb Feldman. Saat di tengah pertandingan, Jimmy yang tinjunya meleset dan mengenai kepala lawannya membuat tangan kanannya patah. Tak puas dengan permainan Jimmy di ring, ia tak mendapatkan bayarannya. Bahkan komisi tinju mencabut izin tinju Jimmy. Keesokannya, Jimmy mendapat giliran kerja di dermaga sebagai kuli yang bayarannya tidak seberapa. Walaupun sudah bekerja keras, tetap tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Bahkan untuk membayar listrik pun sulit. Sampai-sampai May mencabuti papan kayu iklan bersama anak-anaknya guna untuk menghangatkan tubuh mereka. Ketika akan berjalan ke rumah, petugas listrik memutuskan aliran listriknya. May pun memohon tapi tidak dikabulkannya. Akibatnya salah satu anaknya jatuh sakit. May yang tak tahan melihat anaknya menderita, takut akan hal yang tidak diinginkan terjadi. Akhirnya May mengirim anak-anaknya ke rumah orang tuanya. Hal ini membuat Jimmy sangat marah, karena May telah mengkhianati janjinya pada anaknya. Karena ia sudah berjanji pada anaknya tidak akan menitipkannya ke orang lain. Demi mengembalikan anak-anaknya ke rumah, Jimmy pergi mengunjungi teman-temannya di komisi tinju. Dengan mempertaruhkan harga dirinya, ia meminta sumbangan sejumlah uang. Akhirnya Jimmy berhasil membawa anak-anaknya pulang ke rumah. Suatu hari, Joe datang mengunjungi Jimmy dan menawarkan satu kali pertandingan dengan bayaran $250. Tanpa pikir panjang, Jimmy menerima tawaran tersebut. Tanpa persiapan apapun, tak disangka Jimmy berhasil mengalahkan Corn Griffin, petinju penantang kelas berat nomor 2. Kemenangannya ini membuat semua orang takjub karena di usianya yang tak lagi muda mampu menang. Keesokannya, Joe datang meminta Jimmy untuk berhenti bekerja di dermaga dan fokus kembali berlatih tinju. Mendengar hal itu, May mengkhawatirkan kondisi Jimmy yang akan mengalami cedera-cedera lagi, bahkan sampai merenggut nyawanya. Namun tidak dihiraukannya. Jimmy percaya ini adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan untuk membahagiakan keluarganya dan bangkit dari keterpurukan. Di pertandingan kedua, Jimmy melawan John Henry Lewis. Dengan pukulan tinju kanannya mengenai wajah lawannya hingga jatuh terjengkang dan dia menang. Lanjut di pertandingan ketiga, ia melawan Lesky, yang memiliki tubuh yang lebih tinggi dan besar. Lesky terus-terusan memukul tubuh Jimmy hingga satu pukulan mengenai wajahnya, sampai membuat pelindung gigi Jimmy terlepas.
Saat detik-detik Jimmy akan pingsan, ia mengingat kembali keluarganya, membuat ia kembali sadar dan terus menyerang lawannya hingga ronde terakhir dan ia menang dengan nilai tertinggi. By unanimous decision, James J. Braddock! Media pun meliput dan menulis tentang Jimmy yang bangkit kembali dari dunia tinju. Perjuangannya yang tanpa lelah memberi harapan pada seluruh warga Amerika. Rakyat yang lelah mendapat inspirasi dalam diri Jimmy dan dijuluki Cinderella Man. Kemenangan yang terus diraih akhirnya membawa Jimmy pada pertandingan perebutan gelar juara dunia kelas berat dunia melawan Max Baer. Namun lawannya kali ini sangat berbahaya. Bagaimana tidak, Max Baer telah membunuh 2 orang di tiap pertandingannya. Johnston, selaku bagian dari komisi tinju, memperingatkan Jimmy untuk tidak bertanding dengannya. Karena jika suatu hal buruk terjadi, ia tak ingin bertanggung jawab. Malamnya, Jimmy, May, dan Joe beserta istrinya makan malam di sebuah restoran. Dan di sana dia bertemu dengan Max Baer. Lalu Jimmy menyapa dan memberi salam pada Max. Saat hendak pergi, Max memperingati Jimmy agar tidak terbunuh di ring. Sesampainya di rumah, May yang takut akan kehilangan Jimmy memohon untuk Jimmy membatalkan pertandingan tersebut. Namun Jimmy tetap bersikeras untuk bertanding. Tiba pada hari pertandingan, Jimmy berpamitan dengan May dan anak-anaknya. May pun pergi menitipkan anak-anaknya ke orang tuanya. May pun pergi ke gereja untuk mendoakan Jimmy agar diberikan keselamatan. Dan tak diduga, di gereja dipenuhi orang-orang yang juga mendoakan Jimmy. Tersentuh akan hal itu, May pun memutuskan mendukung Jimmy untuk bertanding. Tibalah saatnya pertandingan. Penonton memenuhi kursi Madison Square Garden dan meneriakkan nama Jimmy, membuatnya lebih bersemangat bertanding. Jimmy memulai ronde pertamanya dengan baik dan terus menyerang hingga Max menyerang rusuk Jimmy yang cedera akibat pertandingan sebelumnya. Sampai di ronde 7, Max pun mulai serius dan mulai menyerang membabi buta. Jimmy yang menerima pukulan tersebut dapat bertahan sampai pada ronde ke-12. Jimmy membalasnya dengan pukulan ke wajah hingga bersimbah darah. Dan sampai di ronde terakhir, Jimmy bukannya bertahan sampai waktunya habis, Jimmy malah menyerang Max dengan kekuatan yang tersisa. Hingga Max berhasil melancarkan serangan ke wajah Jimmy yang membuatnya terpojok ke pinggir ring. Max yang hendak melancarkan pukulan terakhirnya ke kepala Jimmy yang pukulan tersebut telah merenggut 2 nyawa menghilang olehnya. Namun Jimmy berhasil menghindari pukulan tersebut dan menyerang balik hingga waktu habis. Juri pun menyatakan bahwa pemenang dan juara dunia yang baru adalah James J. Braddock. Kehidupan mereka pun membaik dan keluarganya hidup bahagia di New Jersey. Film pun selesai. Itulah kisah dari seorang James J. Braddock, sang Cinderella Man. Nilai-nilai yang bisa saya ambil adalah, di balik profesinya sebagai petinju, ia merupakan seorang suami, ayah, dan kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Walau ditimpa berbagai kesulitan dan cobaan, dia tak pernah kenal lelah dan menyerah. Ia selalu bersyukur dan percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di atas kemampuannya. Dan Tuhan akan selalu memberikan kesempatan kedua bagi makhluknya untuk berubah. Dan kita harus memanfaatkannya dengan baik, karena akan sia-sia bila dilakukan tanpa usaha dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton. Jika ada salah-salah kata dan ada yang kurang, mohon maafkan. See you di next video.